kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan kali ini dikabarkan adanya dari pihak kepolisian ini didesak untuk segera melimpahkan kasus dugaan ijazah Jokowi ini ke kejaksaan dan tidak ada lagi tunda-menunda. Hingga saat ini kasus tuduhan ijazah palsu milik Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo masih disorot publik, terutama pada tahapan penyelidikan dan juga penyidikan oleh Polda Metro Jaya yang dikabarkan belum terlihat juga sampai sekarang. Kasus tudingan ijazah palsu ini masih terus santer di masyarakat begitu ya, meskipun telah melalui tahapan-tahapan penyelidikan dan juga penyidikan oleh kepolisian yakni Polda Metro Jaya, hingga kini juga belum terlihat kejelasan hukum atas perkara ini, Tribuners. Dan atas hal ini, Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya atau FIPR, dalam hal ini Fauzan Ohrella, FPIR Fauzan ini ya mempertanyakan mengenai adanya integritas dan juga keseriusan penyidik Polda Metro Jaya dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu ini, yang dirinya ini menilai telah berjalan lebih dari 100 hari tanpa adanya kepastian. Fauzan juga menilai mengenai penyidik Polda Metro Jaya ini disebut lamban dalam menuntaskan kasus pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Meski telah ada bukti-bukti yang sudah disebutnya sangat kuat, mulai dari hasil uji lab forensik laboratorium begitu ya, hingga data pembanding ijazah dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM pada masa yang sama. Dan selain itu Fauzan juga mendesak ini agar perkara ini segera dilimpahkan di kejaksaan. Fauzan beranggapan langkah ini dinilai penting untuk menghindari munculnya spekulasi dan juga asumsi negatif di masyarakat terkait penanganan kasus ini. Dan Fauzan menyebut pihaknya yakni Front Pemuda Indonesia Raya ini agak heran dengan kasus ini lantaran bukti yang sudah kuat dan puluhan saksi yang telah diperiksa, maka FPIR ini yang meminta agar kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan supaya tidak ada lagi asumsi negatif dari masyarakat. Fauzan juga menilai ini berlarut-larutnya penanganan kasus ini telah memicu adanya polarisasi yang cukup tajam dari masyarakat antara pihak yang mengkritik dan pihak yang mendukung Presiden Jokowi. Dan sementara itu, Front Pemuda Indonesia Raya ini juga meminta adanya kepastian hukum dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Sebagai informasi, Tribuners, penyidik saat ini telah memperoleh dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681KT Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tertanggal 5 November 1985, dan dokumen ini telah diuji secara laboratorium forensik termasuk dengan sampel pembanding dari 3 rekan seangkatan Jokowi. Hasilnya menunjukkan bahwa bahan kertas, pengaman kertas hingga cap stempel ini dinyatakan identik. Dan Fauzan lagi-lagi ini menilai keliru jika tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi ini dikategorikan sebagai penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 436 KUHP yang baru. Sementara itu, Tribuners, kasus ijazah Jokowi ini terus bergulir, di mana dikabarkan baru-baru ini berkas Roy Suryo CS telah dilimpahkan, dan namun kubu yang lain ini ya, ada 2 klaster ini. Kubu lain ini Egy Sujana dan juga Damai ini dikabarkan mengajukan restoratif justice. Dan kasus ijazah Jokowi dalam tuduhan bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini palsu terus bergulir. Ini dikabarkan, kita tahu bersama begitu ya, bahwa kasus ini bermula setelah adanya sejumlah pihak yang menuding ijazah Jokowi ini tidak asli, yang kemudian lantas dilaporkan sebagai dugaan pencemaran nama baik. Dan tuduhan inilah yang berujung pada proses hukum terhadap sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Egy Sujana, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Dan saat ini dikabarkan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Umum ya, berkas perkara dari Roy Suryo CS ini. Namun sebagian tersangka ini di kubu Egy Sujana dan juga Damai ini dikabarkan mengajukan mekanisme restoratif justice atau RJ. Dan tokoh yang terlibat dalam tuduhan ijazah palsu dari
Jokowi ini ya. Ini adalah Roy Suryo, pakar telematika, Egy Sujana, pengacara, Rizwan Syahnipa, dan juga Dr. Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa. Mereka ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan polisi saat ini telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo CS ini ke kejaksaan. Sementara dua tersangka lainnya yakni Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini dikabarkan mengajukan restoratif justice dengan permintaan maaf langsung kepada Jokowi setelah pertama kali melaporkan tudingan ijazah palsu di Barreskrim Polri pada 9 Desember 2024. Dan hal ini untuk permintaan restoratif justice ini ya telah dikonfirmasi oleh Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers Senin 12 Januari 2026. Dan saat ini polisi masih menunggu persetujuan dari kedua belah pihak untuk upaya damai. Selain itu Tribuners, adanya sinyal baik begitu ya dari Pradi Bersatu yang mempertimbangkan restoratif justice untuk Egy Sujana. Sinyal baik ataukah tidak? Ini kita akan tunggu bersama, di mana Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi Bersatu membuka peluang kasus ijazah Joko Widodo atau Jokowi ini diselesaikan secara restoratif justice untuk Egy Sujana serta Damai Hari Lubis. Dan Pradi Bersatu ini merupakan pelapor dalam kasus ijazah Jokowi yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya Tribuners. Di mana dalam kasus ini terdapat dua klaster, kita ketahui bersama, dua klaster tersangka yang menginisiasi tuduhan dan menyebarkan ulang atau memperkuat tuduhan begitu. Egy Sujana serta Damai Hari Lubis ini masuk dalam klaster pertama, sedangkan Roy Suryo CS ini masuk dalam klaster kedua. Dan upaya restoratif justice untuk yang diajukan oleh Egy dan juga Damai ini muncul setelah keduanya mendatangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Mereka kemudian melayangkan surat permohonan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Dan dalam hal ini Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan juga mendatangi Polda Metro Jaya ditemani Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Adi Kurniawan pada Senin 12 Januari lalu, di mana Ade ini menyebut bahwa RJ ini dapat diambil sepanjang tujuannya baik. Dan Ade akan berkoordinasi dengan Jokowi terkait penyelesaian kasus ini sambil tetap berkoordinasi dengan pihak dari Jokowi begitu. Ade juga menyebut jika memang RJ dimungkinkan maka pihaknya akan tetap mengikuti arahan dari Jokowi. Selain itu Ade juga menegaskan mengenai ijazah S1 Jokowi ini asli dan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sementara itu Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyatakan restoratif justice ini merupakan hak dari pelapor dan juga terlapor. Penyelesaian kasus secara RJ ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan dalam hal ini juga telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan yang menerangkan bahwa Egy dan juga Damai ini telah meminta maaf secara langsung kepada Jokowi, dan namun mengenai kasus hukumnya akan tetap terus berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.